Membeli jarum bersama si Yaya. Jarum dibeli di Pasar Kediri. Assalamualaikum semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya Rizka Nur Fadila dengan NIM 2203020009. Perkenalkan, saya Muhammad Sadam dengan NIM 2203020012. Halo, perkenalkan saya Sini Ramawati dengan NIM 2203020030. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Yunisha Fitri dengan NIM 2303020080. Hai, saya Novita Agustina dengan NIM 2203020040. Di sini kami akan menampilkan video dokumenter pengembangan instrumen tes, yaitu komunikasi matematis, yang telah kami lakukan di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Untuk memenuhi tugas proyek pada MK Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati, SPD MSI. Setelah mengetahui instrumen tes yang akan digunakan, kami melakukan diskusi apa saja bagian dari kajian pustaka. Pada minggu kedua, kami menentukan materi yang akan digunakan, yaitu operasi aritmatika bilangan bulat kelas 7 pada jenjang SLTP. Sekaligus merancang time schedule. Ya, bilangan irasional, bilangan. Kita ngambil materi operasi hitung bilangan bulat aja tak sih? Boleh? Boleh. Sepakatan aja kalau bilangan bulat, ya udah kita bilangan bulat nih. Ada opsi lain tak? Kayaknya bilangan bulat aja nggak sih? Kan lebih mudah, tapi di operasinya itu. Iya, boleh. Iya. Selanjutnya, di minggu ketiga, kami menentukan tahap-tahap pengembangan dan menganalisis CP dan TP pada materi yang kami gunakan. Di sini, kami merancang indikator soal dan butir soal, lalu membuat soal yang sesuai dengan materi aritmatika bilangan bulat. Komunikasi matematis mereka tuh dari langkah-langkah yang mereka buat. Nah, jadinya di sini kita buat 10 soal gimana? Mau 10 soal atau 5 atau berapa? Berapa ya? Setelah itu, kami mendiskusikan untuk menentukan level kognitif setiap soal, merancang rubrik penilaian, dan menyusun lembar validitas instrumen tes kemampuan komunikasi matematis. Iya, ada C3. Kok nomor 2 C3, nomor 2 tuh... Di minggu ke-6, kami mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk pengembangan instrumen tes dan melakukan validitas antar kelompok. C1. Bagaimanakah kita topik lingkarannya dengan saya ini. Lingkaran aja dulu. Jadi lingkaran tadi adalah menghitung luas lingkaran. Kami memilih SMP Negeri 10 Tanjung Pinang untuk melakukan pengembangan instrumen tes.
Setelah mendapat izin, kami langsung melakukan validitas dengan guru matematika kelas 7. Setelah soal sudah disetujui, kami melakukan uji coba di esok harinya, Kamis 13 Juni 2024, dengan sampel peserta siswa SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Sebelum memulai, kami menjelaskan tujuan uji coba dan memperkenalkan diri. Setelah pembukaan, kami memberi petunjuk pengerjaan kepada siswa. Lalu kami melakukan monitor dan observasi. Kami memberikan waktu 90 menit untuk mereka menyelesaikan instrumen tes yang kami berikan. Setelah mereka selesai mengerjakan, kami mengumpulkan jawaban dan melakukan tindak lanjut pada peserta dengan bertanya mengenai kendala dan kesulitan selama pengerjaan. Dengan begitu, siswa akan memberikan tanggapan dan feedback dari instrumen tersebut. Setelah selesai melakukan uji coba, pada hari yang sama kami langsung melakukan pengecekan jawaban dan penskoran. Di sini, kami melakukan analisis butir soal agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada soal dan memperbaiki kualitas soal sehingga CP dan TP dapat terlaksana. Nah, di sini dengan R hitung kita udah cari kan, pakai rumus yang kemarin kita gunain itu. Dapatlah di sini 0,3899. Nah, kami mempresentasikan hasil kegiatan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan ditambahkan. Bahwa untuk mengetahui soal itu tergolong soal mudah atau soal susah. Nah, ini setelah kami cari menggunakan Excel. Nah, jadi nomor 1, nomor 2, dengan nomor 4 itu soal mudah. Sisanya itu soal yang tergolong soal sedang. Oke, selanjutnya di sini ada analisis daya berbeda, yaitu kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi dan peserta didik yang belum menguasai materi. Daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal yang membedakan. Nah, dari hasil tadi kami dapat, dari soal kami itu kami dapat daya pembedanya. Yang soal pertama itu jelek, yang kedua 2, 3, 4 itu cukup baik, 5, 6, 7 itu baik, 8, 9 itu cukup baik, 10 itu jelek. Maka butir soal yang daya pembeda jelek itu ada 2 kemungkinan, yaitu ditelusuri untuk kemudian diperbaiki atau dibuang, dan dapat dikeluarkan lagi untuk tes hasil belajar. Pada minggu terakhir, kami menyelesaikan pengembangan instrumen tes kemampuan komunikasi matematis. Makan durian bersama Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.